Demikian sahabat teman-teman dimanapun berada, saya melaporkan dari Desa Besangkangin, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Daerah Tingkat 1 Bali, di mana ini baru pertama kali saya melihat prosesi pengabenan dengan wahana berupa macan, harimau, macan yang berwarna hitam. Setelah saya telusuri tadi, mereka dari klan atau marga Arya Kenceng, yang mana wahananya adalah macan hitam. Ini baru pertama kali saya lihat, untuk itu saya mengalami ketertarikan untuk mengikuti prosesi upacara pengabenan pembakaran mayat ini. Salam Rahayu, selamat menyimak apa yang saya videokan ini. Terima kasih. Salam Rahayu teman-teman. Ada hal yang cukup menarik yang saya perhatikan di jalanan ketika saya melewati sekelompok masyarakat yang sedang akan melakukan upacara ngaben, atau di Bali ini disebut dengan upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat bagi mendiang yang sudah meninggal dunia atau keluarga yang meninggal dunia. Nah, di jalan tadi saya melihat ada wahana sebagai alat pengangkut mayat menuju ke kuburan. Bentuknya yaitu berupa macan hitam. Bagi saya pribadi ini baru pertama kali saya lihat. Itulah mengapa saya mengikuti mereka menuju ke kuburan, tempat diperabukannya mendiang, atau di sini kalau bahasa Indonesianya almarhum, kalau bahasa Balinya disebut layon. Jadi layon atau mayat diperabukan di kuburan. Tepatnya berada di Desa Besangkangin, Kabupaten Kelungkung, Kota Semarapura. Kurang lebih 1,5 jam dari Denpasar. Yang sedang kita tonton di video kali ini adalah prosesi membersihkan ataupun menyucikan layon atau mayat yang dilakukan oleh pemuka agama atau pemimpin agama yang kalau di Bali disebut dengan Ratu Pranda, atau dalam hal Ratu Pranda tidak melakukan hal itu, biasanya dilakukan oleh kaum Brahmana. Nah, di sana kita perhatikan berbagai peralatan yang dipergunakan pada saat penyucian ini. Misalnya tempat tirta atau air suci itu wajib dihancurkan setelah selesai dipergunakan. Setelah air suci tersebut ditirtakan atau diperciki kepada jenazah, alat-alat apapun bentuknya itu wajib dihancurkan. Karena ada keyakinan masyarakat Bali itu bisa digunakan sebagai sarana black magic atau kekuatan-kekuatan jahat atau pihak-pihak yang menyalahgunakannya. Jadi itu wajib dihancurkan. Baiklah, saya lebih mendalam tentang hal ini.
tentang wahana macan hitam ini. Kita akan kembali flashback ke masa lalu di saat masa-masa Bali kuno atau jauh sebelum masa Bali kuno, di mana Pulau Bali masih didiami oleh masyarakat asli yang kita sebut dengan Baliaga. Salah satunya adalah yang berlokasi di Danau Batur yang terkenal dengan Desa Trunyan. Trunyan atau Taru Menyan. Taru itu pohon besar, pohon kemenyan. Makanya di sana mayat hanya diletakkan begitu saja dan tidak dilakukan pembakaran. Itu tradisi Bali kuno sebelum kerajaan Bali kuno. Banyak ada desa Baliaga atau Bali asli, seperti juga ada desa Tenganan di Karangasem. Kemudian di Singaraja ada desa Julah, ada desa Pedawe, ada desa Siretape dan lain-lain yang tentu saya tidak detail sekali mengetahui lebih dalamnya. Nah, kembali ke cerita tentang kerajaan Bali kuno yang terletak di Desa Bedulu. Disebutnya sebagai kerajaan Bedahulu. Bedahulu penyebutannya karena hulunya berbeda ataupun muaranya, ujungnya berbeda. Karena ketidak loyalan Raja Bali kuno terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa waktu itu di bawah pemerintahan Majapahit, di mana Majapahit waktu itu dengan sumpah palapanya untuk menyatukan Nusantara. Kerajaan Bali kuno itu terkenal dengan kesaktian dari rajanya dan juga kesaktian dari Mahapati-Mahapati seperti Keboiwe, Pasunggerigis, dan lain-lain. Nah, dilakukanlah penetrasi dari Majapahit ke kerajaan Bedahulu. Namun pada tahap pertama mengalami kegagalan. Kemudian mulailah dilakukan pendekatan dengan strategi. Pada tahap kedua, ekspansi Gajah Mada dari Majapahit di tahun 1340-an dengan didampingi juga oleh para patih-patih yang sangat sakti waktu itu, yaitu para Arya-Arya. Nah, para Arya ini atau patih-patih ini ataupun tangan kanan dari kerajaan Majapahit ini sangat mumpuni dan mereka juga memiliki pengikut-pengikut dengan keyakinan atasannya, sehingga mereka berhasil untuk melakukan ekspansi ke Bali. Nah, ketika selepas jatuhnya kerajaan Bedahulu, para Arya-Arya, pepatih-pepatih yang berasal dari Majapahit ini menetap di Bali bersama pengikutnya beranak pinak sehingga menjadilah seperti Bali saat ini, di mana hampir 90% masyarakat Bali yang beragama Hindu Bali, jadi bisa dibedakan agama Hindu di India dengan agama Hindu di Bali. Itu sangat berbeda karena kita di Bali berasal dari masyarakat dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana kita mempercayai dengan adanya batu besar, pohon besar, percaya dengan adanya dewa laut, percaya dengan adanya gunung, kemudian bagaimana danau itu memberi kesejahteraan dan bentuk-bentuk lainnya. Dan terjadilah siklus kehidupan di mana bersentuhan dengan budaya-budaya lain seperti budaya-budaya dari India, sehingga terjadi penyebutan beberapa hal menggunakan
nama dewa-dewa. Lama kelamaan Hindu di Bali ini dirasa mirip seperti Hindu di India, makanya disebutlah Hindu. Tetapi kami di Bali meyakini ini adalah Hindu Bali, sama dengan saudara-saudara kami yang juga berasal dari akar budaya yang sama seperti Hindu Kaharingan yang ada di Dayak sana, juga beberapa kepercayaan lainnya yang dimiripkan atau dianggap sama dengan Hindu. Nah, para Arya ini dengan pengikut-pengikutnya itu memiliki pemahaman masing-masing. Demikian juga keyakinan-keyakinan walaupun sama dalam kepemelukan agama, yaitu agama Hindu, tetapi keyakinan berbeda-beda. Itu wajar saja karena kita terdiri dari banyak ragam manusia yang memiliki pemikiran-pemikiran tersendiri sesuai dengan tingkat intelektualitasnya. Nah, wahana ini pun juga jadi sebagai perlambang bagaimana perjalanan sejarah dari leluhur mereka. Sama seperti saya, di mana saya meyakini leluhur saya berasal dari Jawa. Di era Majapahit datang ke Bali bersama Ki Patih Gajah Mada, di mana leluhur saya adalah Rakrianes Kanuruhan, Sira Arya Kanuruhan. Dan beliau diyakini berputra 3, yaitu Tangkas, Pegatepan, Berangsinge. Nah, wahana bagi saya ketika nantinya ada keluarga saya yang meninggal dunia, kami menggunakan singa. Singa berwarna merah. Nah, kenapa singa berwarna merah? Karena dahulu ketika leluhur-leluhur kami dari Jawa melakukan perperangan di medan perang, beliau bereaksi sangat garang seperti singa yang mencabik-cabik musuhnya, yang disebutnya sebagai singa Sardula. Nah, itulah sampai sekarang keyakinan kami dan tetap kami pelihara beberapa tradisi-tradisi yang dibawa dari Jawa, dan juga keyakinan pada prosesi acara kematian kami. Jadi yang mengiringi ataupun alat pengangkut kami nantinya ke kuburan adalah singa Sardula, singa yang berwarna merah dan memiliki sayap. Nah, terkait dengan macan hitam ini, saya sempat mengobrol dengan keluarga dari mendiang, mengatakan bahwa beliau adalah terah ataupun keturunan dari Arya Kenceng. Jadi dulu bercerita atas rujukan-rujukan buku-buku yang mereka yakini lontar-lontar bahwa leluhur mereka menggariskan terah mereka jika ada yang meninggal dunia itu berhak untuk menggunakan wahana pengangkut mayat dalam bentuk macan hitam. Mungkin itu cerita tentang leluhur mereka dan itu mereka yakini. Kenapa berbeda dengan kami? Demikian juga wahana-wahana lain yang sering dilihat oleh masyarakat secara umum. Ada lembu putih, lembu hitam, bahkan sekarang sudah mulai ada lembu beraneka warna seperti kapan hari di pengabenan Kerajaan Ubud ada wahana lembu yang berwarna pink. Ini adalah keluarga mendiang yang sedang diupacarai kali ini. Nampak mereka berduka didampingi oleh keluarga besarnya, demikian juga masyarakat yang ada di tempat ini. Sira karabnya nih, mangkung ya, biasa.
Barusan saya menanyakan kepada adik-adik, mungkin mereka adalah cucu-cucu dari mendiang, yaitu terkait dengan mendiang, apakah mendiang seorang pemimpin agama atau seperti di Bali disebutnya pemangku. Biasanya untuk posisi-posisi ataupun eh, ketua-ketua adat ataupun pemangku-pemangku mendapatkan kehormatan untuk dibikinkan wahana-wahana tertentu. Ternyata dari jawaban cucu-cucu mendiang bahwa mendiang itu orang yang biasa-biasa saja, tidak. Untuk teman-teman, utamanya teman-teman yang ada di Bali, orang Bali yang memeluk agama Bali atau agama Hindu Bali, dari dua contoh di atas, yaitu bahwa klan atau marga Tangkas biasanya menggunakan wahana singa merah yang disebut singa sardula, sedangkan klan Arya Kencang seperti disebutkan oleh keluarga mendiang, sesuai dengan lontar-lontar yang ada, bisame-bisame dan lain sebagainya dari leluhur mereka. Mereka menggunakan wahana macan hitam. Nah, pertanyaan saya adalah, mungkin teman-teman boleh tulis di komen, apakah soroh dari teman-teman, kemudian wahana apa yang teman-teman atau keluarga teman-teman pergunakan di saat adanya acara pengabenan. Wahana yang dimaksud di sini apakah ilustrasi terkait dengan binatang atau hewan yang digunakan sebagai simbol itu. Jadi wahana apa yang dipergunakan oleh marga kalian? Mohon dibantu saya di dalam komen. Jadi dengan mengirimkan komen lalu memberikan beberapa pendapat, ini murni karena keingintahuan saya. Siapa tahu kemudian hari saya melihat hal-hal yang sama, jadi saya tahu klan atau marga apa yang sedang melakukan upacara pengabenan dengan pendapat-pendapat yang masuk di komen. Selama ini seperti contohnya sekarang ini, ibu ini adalah putri dari mendiang. Iriki penggunaan genten itu wahana itu macan hitam kan ya? Oh, Arya Kenceng macam hitam kan ya? Oh, nggih bau yang uning Ibu. Nggih. Oh, genten Ibu dengan Ibu Sira? Putri Mani, Ibu putrinya nggih. Yang nomor 4. Nggih. Semoga sang palatre boleh pemargi becik Bu nggih. Amor yang aditya Bu nggih. Itu yang ngerekam Bu nggih. Izin Bu nggih. Semua banget Bu. Beliau mengucapkan terima kasih ketika melihat saya yang sangat antusias melakukan perekaman atas acara keluarga mereka. Dan saya juga turut berempati dengan mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya dan mendoakan mendiang mendapatkan tempat yang layak di sisi pencipta dan kembali ke pangkuan pertiwi untuk tubuh yang sedang diaben ini. Jadi amor ing acintia, yaitu menyatunya Atman dengan Brahman. Nah, dengan penjelasan Ibu tadi, jadi saya tahu bahwa mereka berasal dari soroh atau marga atau klan, yaitu Arya Kenceng. Nah, sekarang ada hal yang baru yang saya ketahui bahwa Arya Kenceng jika ada pengabenan menggunakan wahana macan hitam. Nah, besok-besok kalau ketemu di jalan tentu saya sudah bisa mendebak siapa atau soroh apa yang sedang melakukan pengabenan.
kita dengarkan nyanyian suci yang diperdengarkan oleh para pemangku. Nyanyian suci berupa kekidungan ini dinyanyikan, berkisahkan tentang bagaimana perjalanan roh atau atman untuk menuju dunia fana atau dunia niskala atau ke penciptanya yang disebut dengan Sangkan Paraning Manumadi. Kalau orang Jawa menyebutnya Manunggaling Kaula Gusti, kembalinya Atman ke Paramatman, kembalinya roh ke Tuhan sebagai pencipta atas kehidupan ini. Kita kembali ke situasi di altar pembakaran mayat, pembakaran jasad atau layon dalam bahasa Balinya. Nampak api, keberadaan api sudah mulai mengecil, perlahan mengecil. Yang bisa kita lihat yaitu asap. Asap nampak banyak, itu artinya ada benda padat yang sedang terbakar, tetapi tidak dengan api yang menyala, cuman apinya membara. Seperti api dalam sekam dia. Nyala apinya tidak terlihat. Nah, itu yang menimbulkan asap. Apalagi benda yang terbakar tidak begitu bagus kekeringannya, kadar keringnya, sehingga asap semakin banyak, utamanya benda-benda yang basah seperti itu, yang umum kita ketahui. Mungkin sudah mencapai 80% atau 95%. Sepertinya api juga diperbesar lagi. Mungkin ada bagian-bagian yang belum terbakar sepenuhnya. Di sini sangat rindang. Di tempat saya sedang duduk mengamati dari kejauhan, dan saya menggunakan zoom in, zoom out untuk bisa melihat rekaman dari jarak yang lebih dekat. Ya, tentu saja gambarnya agak sedikit blur dia, karena kualitas alat perekamnya mungkin standar dia. Sebagai YouTuber pemula, tentu saya tidak memiliki kecukupan modal untuk melengkapi diri dengan alat-alat perekam yang kekinian. Jadi masih menggunakan teknologi jadul apa adanya. Semoga masih bisa dinikmati kualitas audio maupun kualitas gambarnya. Ini kita perhatikan, sangat luas dan rumputnya terawat dengan baik. Sepertinya mungkin setiap minggu ini ada mesin pemotong yang bergerak untuk memotong, dan ada maintenance atau perawatan yang berkala. Ini adalah
beberapa tempat yang dipergunakan. Tadi tempat di mana para pemangku menyanyikan kidung-kidung, dan ini adalah tempat untuk gamelan Bali. Di sini juga tersedia sarana MCK, fasilitas umum, ya cukup lumayan untuk posisi atau tempat fasilitas toilet umum di kuburan. Kalau di rumah makan tentu saja berkeramik. Nih kita bisa melihat dari balai gamelan ini. Dan di posisi altar saat ini tampak ada 3 orang dengan sarana upacara. Itu adalah sarana upacara pembersihan, pemerastistan, menandakan bahwa proses preline ataupun proses pembakaran sudah dikatakan mendekati selesai dan akan segera berproses dengan memunguti tulang-tulang yang tersisa. Untuk selanjutnya yang keras-keras tentu saja diproses dengan ditumbuk agar menjadi serpihan kecil atau butiran-butiran kecil, atau mendekati abu yang nantinya tentu akan berproses diupacarai dan lalu selanjutnya dilarung ke laut. Saya mendengar salah satu keluarga mendekat dan mengatakan bahwa ada seonggok daging yang belum terbakar. Mungkin pada bagian panggul, karena di sana pusat dari urat-urat, umumnya urat-urat sangat keras. Ketika proses terbakar, itu yang sering kali saya perhatikan, yang terakhir hancur, terbakar. Nah, kemudian diulang lagi proses pembakarannya, semprot gas, dan api besar mulai membakar, menyala kembali, dan saya sampai melompat tadi saking kerasnya api, karena saya berdiri sangat dekat sekali dengan tempat pembakaran ini, dan saya juga tidak diingatkan untuk minggir, sehingga tangan saya terasa agak kepanasan. Kemudian diulang lagi proses ini sampai benar-benar onggokan daging yang terakhir itu hancur, hangus, terbakar menjadi abu. Yang selanjutnya abu itu akan dikumpulkan, lalu dibersihkan, dibungkus dengan kain putih. Yang selanjutnya sudah dipersiapkan, yaitu padme kecil atau tempat untuk menggotong abu tersebut menuju ke pantai terdekat. Kalau di sini pantainya mungkin pantai Gua Lawah atau pantai Watu Klotok, untuk dilarung ke laut. Yang selanjutnya beberapa bulan atau hitungan tahun lalu diupacarai lagi untuk selanjutnya dilinggihkan di Sanggah Merajan. Low battery. Please charge.